bentang AB, bentang BC, dan momen di titik C serta momen di titik B. Itu berapa? Coba kalian share screen. Soal yang tadi. Halo? Kalian dengar suara saya nggak? Saki? Dengar, Bu. Coba, ada yang bisa nggak ini kerjakan? Jadi dia kan ini soalnya sebuah cantilever ya, di mana di titik A merupakan jepit, dan di titik B itu adalah roll-roll, dan di titik D itu bebas ya. Nah, di sini memikul beban merata sebesar 8 ton per meter lari, di mana beban terpusat, beban titiknya di titik D itu adalah 6 ton. Dan jarak AB 6 meter, BC 4 meter, dan CD 2 meter. Kalau kita melihat ini, kamu kan sudah hitung kan MA-nya berapa. MA-nya kemarin itu didapat adalah 27 kan? Benar nggak? Iya, Bu. Jadi MA-nya itu sebenar 27,294 ya. Ton meter. Terus MB-nya didapat adalah 17,412. 412 ton meter. Nah, itu sudah didapat. Kemudian, kalau kita lihat ini, didapat MC-nya berapa kira-kira? Momen di titik C-nya. Momen di titik C-nya berarti 6 kali 2. MC 6 kali 2, ini 6 kali jarak ini. 6 kali 2 sama dengan 12 ton per meter, ton meter gitu kan. 6 kali 2. Nah, udah dapat. Terus bagaimana kalau kita mau menghitung, menggambar? Ctrl C, Ctrl Find. Saya boleh mendandan. Enggak, Mami ngajar dulu nak sebentar. Tapi kalau mendandan mukanya rusak. Iya, rusak enggak boleh kan Sani masih kecil. Kalau masih gede mendandan. Iya, kalau udah gede boleh dandan. Tapi bajunya harus gede. Bentar, Mami ngajar dulu. Oke? Tapi nanti pakai baju lagi, baju yang penuh. Sampai sini kalian tahu kan? Udah dapat. MA 27,294, MB 17,412, dan MC adalah 12 ton meter. Kok ini, kalian aktifin ya camnya? Zaki, Ariwijaya, Reza, Taslimudin, Septia, Bizar, Rangga, Lesta, Razak. Nah, sampai sini kalian sudah dapat enggak? Berdasarkan hitungan metode Clapeyron. Udah dapat belum? Hah? Taslimudin? Sudah, Bu. Oke, udah dapat. Nah, kamu pribadi setelah itu dari hasil tadi, coba kamu pribadi gimana? Berapa dapat VA-nya, VB dan VC-nya? Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan berarti momennya kan momen di titik A itu sebesar 27. Jadi kalau kita lihat di sini nah, MA-nya berapa di situ? MA-nya. MA-nya berapa? 27 kan? 27,294. Di sini juga MB-nya berapa? 17,412. Di sini juga kan sama. Nanti kamu bikin ya. 17,412. Begini ya nanti.
Nah, setelah itu kamu harus hitung reaksinya karena di sini dia di momen AB ini ada momen, berarti kamu di sini kan ada beban merata. Beban merata sebesar Q sebesar 8 ya ton. Berarti 8 kali 6 berapa? 6 kali 8? 48 ya. 48 bagi 2? 24. Hah? 24. Berarti ada reaksi ke atas sebesar 24 gitu kan? Ini juga 24. Terus ada momen. Berarti ini kan momennya arahnya ke atas, berarti dia ke atas juga. Momennya tadi berapa? 27. Momen di titik A ya. Momen di titik A sebesar 27,294. 27,294 dibagi 6 karena jaraknya 6 berarti sebesar 4,549. Hah? 4,55. Halo? Ya, 55. Ini naik ke atas, berarti ini turun ke bawah kan? Dia arahnya ke bawah, berarti 4,54955. Terus arahnya lagi ke atas sebelah sini. Berarti di sini dia di sebelah sini berapa? 17,412 dibagi 6. 412 dibagi 6 dapat 2,9. Ini 2,9 arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah 2,9. Nanti di total. Seperti itu total, jadi 24 arah ke atas ditambah 4,549 arah ke atas dikurangi 2,902 berapa itu? 24 tambah 4,549 dikurang 2,902. Jadi sisa 25,647. Berarti VA-nya karena dia arahnya ke atas, VA yang terakhir ini yang ke arah ke bawah gitu kan? Sebelah sini. Jadi VA-nya itu adalah sebesar 25,4647 ke atas ya. Nah, yang diterima. Terus begitu itu VAB. Kalau VBA beda lagi. VBA itu sebesar 22,353. Nah, kalau VBC sebesar 17,353, tapi VB total itu adalah 22,353 ditambah 17,353. 353 ditambah 22,353 berarti sebesar 39,706. Terus VCB sebesar 14,647. Seperti itu ya. Terus VCD berapa? Nah, dari situ kamu bisa lihat. Nah, kalau VCD kan tadi VCD itu kan 14,647. Nah, kita lihat karena dia cantilever berarti ada cantilever kan dia seperti ini toh. Ini 6. Ini berarti ini 6, ini 6 juga dong. VCD-nya berarti ini 6 kan? 6 ditambah 14,647 berapa? 14,647. Berarti VC total adalah 20,647. Ngerti enggak maksudnya Ibu? Ngerti enggak? Maaf Bu, boleh diulang nggak Bu? Makanya saya bilang coba kamu saya stop share dulu ya. Pakai slide putih. Coba kamu bikin di sini. Kamu yang kerjakan, nanti saya koreksi. Coba bikin dulu, sudah didapat lah momen A, momen B, momen C. Coba kamu bikin pribadinya, terus didapatkan nilai VA, VB, dan VC-nya berapa. Ini kan begini toh. Duh. Ya, coba Rama. Bu, ini langsung gambar pribadinya apa gambar ininya dulu Bu? Nggak apa-apa, langsung gambar pribadinya. Saya tadi ada momen A, momen B, C sama D ya Bu? Momen di D tidak ada. 0 momen di D.
Yang Oh, ada itu iya. momen di C. Ini A, B, C. Gimana tadi Bu ya soalnya Bu? Wah Bu. Coba ya. Saya lupa bentuk soalnya Bu. Tunggu dulu. Ini kan. Terus. Nah. Nah, di sini dia coba. Udah kan? Iya udah Bu. Coba Berarti ini dihitung. momen Jadi, di A dulu ya Bu ya, semua gayanya dihitung. Ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti momen di sini ini ada A-nya kan? Terus nah, coba di situ. MA-nya sudah ada. MA-nya sebesar 27,294. Di sini MA. Sini MB. Di sini MB juga kan, MB. Sini MB. Sini MC. Ya, di sini juga MC ya. Coba kamu ini bikin pribadinya. Berarti tadi 27,294 dibagi 2. Bentar Bu, ini saya belum nemu coret-coretannya di mana Bu ya? Yang gambar pensilnya. Oh ini, nemu. Tadi MA-nya 27,294 berarti dibagi 2 ya Bu ya? Coba. Di 13,647.
Kok 13,6? Dapat dari mana? 27,294 bagi 2, Bu. Kok dibagi 2? Kamu udah lupa ya itu. Gimana, Bu? Sama loh kamu. Saya kerjakan dulu satu ya. Lihat, 8 ini kan jaraknya 6. Oh iya, baik. Oke. 8 kali 6 berapa? Yang lain kau perhatikan ya. 6 kali 8 berapa? 48. 48 bagi 2. Keseimbangan gaya loh. Kalau ada beban merata, ini pasti ini kan ke sini ke bawah semua kan. Berarti reaksi gini kan supaya dia seimbang. Gitu kan? Iya, Bu. Ini Ki. 24. Nah, Oh 6 iya. kali 8 48. 48 bagi 2 arahnya ke atas toh. Karena ini kan ke bawah beban meratanya, 24, berarti Bu. sisa 24. 24 ya. Terus momen lagi, ini akibat beban merata ya, akibat momen. Momen tadi 27,294. 27,294 dibagi 6. 4,549. 4, berarti arahnya ke atas. Arah ke atas, ini arah ke bawah. Ini arah ke bawah. Sebesar 4,5. 4,54. Ini juga 4,54. Terus berikutnya lagi. Akibat momen di sebelah. Tadi MAB, sekarang MBA. MBA-nya berapa? MBA-nya berapa tadi? 17 toh? MB 17. 17 dibagi 6 berapa? Ke atas. 17,412 bagi 6. 2,9. Oke, 2,9. Ini ke atas, ini ke bawah. 2,9. Ini total. Berapa ini coba kau totalkan? 24 ke atas ditambah 4,54 dikurang 2,9. Jadi sisa positif toh hasilnya ke atas. Ini juga positif. Ke atas. Berapa? Yang kiri 25,64, Bu. Berapa? Yang kiri 25,64. Ya, 25,64. Kalau yang kanan? 22,36. 22,35 ya. Itu dapatnya ton. Otomatis ini dia ke tumpuan distribusinya kan. Ini ke tumpuan. Ini sebesar 25,64. Ini juga jadi reaksinya VA 25,64. Jadi dapatnya VA sama dengan 25,64. Nah, sekarang di B. Di B bagaimana? Coba di B bagaimana? Coba MBC. Berarti sama ya, Bu ya? Beban terbagi rata dulu ya, Bu? Iya. 8 kali berapa? Jaraknya itu berapa tadi? 8 kali. Jaraknya berapa dia? Jaraknya 4. 8 kali 4 bagi 2, Bu. Berarti ini 4 meter. Jadi 8 kali 4 berapa? Dibagi 2. 16 berarti, Bu. 16. Berarti ke atas dulu semua. 16 ya. 16. Sekarang akibat momen MB-nya tadi berapa? 17,412 dibagi 4.
dibagi 4. 412 bagi 4. 4,3. Pembulatanmu itu, ini ke atas, ini kan ke atas, ini ke bawah. Terus, nanti kamu yang isi ya, tadi ini lagi ke atas, ini ke bawah. Nanti ditotalin. 16, coba. Tadi itu 17,412 bagi 4 berapa? 4,53 ya? 4,35, Bu. 4,5, oke. Nah, sekarang MC-nya tadi berapa? MC-nya kan 6 kali, ini kan jaraknya 2 toh. 6 kali 2. 12 sudah 12. 12 dibagi 4. Jaraknya. Ya, berarti 3. Ini 3, ini 3. Nah, 16 ditambah 4,5 dikurang 3. Berapa? 17,5, Bu. Atas 17,5. Ini berapa? 14,5, Bu. 14,5. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi, momen di B, karena ini kan ke atas, berarti di sini bukan momen ya, reaksi ya. Jadi aksinya ini ke sini, terus ini ke sini totalnya, jadi ini ada total VB. Berarti ada 22,35 tambah 17,5 berapa? 22,35 tambah 17,35. Jadi 39 ya. Jadi sebesar VB 39,7 ton. Nah, sekarang C-nya. C-nya sekarang. VC-nya berapa? Kita lihat lagi. Ini kan 14. 14, ini 14 naik 14,5. Terus, ini kan pasti ada reaksinya di C ya. Ini 6 kan ada di sini reaksinya ya. Iya. Ini 6. Aksi dan reaksi 6. 6 di sini pindah 6. Jadi 14,5 ditambah 6. Jadi 20,5, Bu, ke atas. 20,5 atau 6? 5, Bu. Ton. Nah, dapatlah segitu. Jadi untuk cekinnya bagaimana? VA tambah VB tambah VC itu sama dengan 8 kali 10 tambah 6. Sama enggak? Coba VA-nya 25,64. 25,64 ditambah VB-nya 39,706 ditambah 20,5 ya. 85 lah, berarti 86. 86 dibulatin ya, Bu. Coba ya. VA tambah VB tambah VC itu sama dengan, kita lihat itu kan gambarnya. Ini gambarnya akibat beban rata. 6 tambah 4 berapa? Dia kan begini tuh gambarnya. Ini kan totalnya 10 toh. 10 meter. 6 tambah 4 kan ini 8, ini 6. Jadi reaksi-reaksi sini semua. Ini reaksi sini, mana VC-nya ini ya. Dengan sini itu sama dengan ini. Ini sama dengan ini ke bawah dengan ini. Berarti 8 kali 10, 80 ya. 80 tambah 6. Jadi 86 kan? Nah, 86 ini harus sama dengan 25,64 tambah 39,75 tambah ini. Sama enggak? Jadi VA tambah VB tambah VC. Itu sama dengan 8 kali 10 ditambah 6. Berarti tadi berapa? 85, berapa ya? Jadi 84 lah, 86 lah. Itu sama dengan 86. Oke. Oke? Ngerti kan? Ngerti, Bu, ngerti.
Nah, didapatlah. Sekarang kita hitung, coba gambar. Nah, gambar bidangnya, gambar bidang momennya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau berdasarkan tadi soal, ini kan dia begini. Gini kan. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini kan ada perletakan. Nah, kira-kira gambarnya bagaimana ini? Ini kan pasti ada momen di MA. Momen karena dia jepit. Nah, karena dia ada momen di situ, berarti ada, karena dia jepit berarti ada momen. Berarti momennya tadi sebesar berapa? Momennya sebesar 27,294, Bu. Oke, 27,294. Naik sini 27. Terus MB-nya berapa tadi? 17. Tuh, sinilah. Terus MC-nya berapa tadi? Kamu bisa skalakan ya. MC-nya berapa di sini? 12. Tuh, 6 kali 2 tuh. Ya. Nah, kita mau tahu ini berapa momen di sini di tengah bentang ini juga berapa? Kira-kira bagaimana? Bisa menghitung dengan metode superposisi. Kalau saya sih cenderungnya menghitung misalnya MAB. Tadi kan ini A. Ini A, B, C, D. Ini tadi 8 ya. Ton per meter hari ini tadi 6. Nah, caranya bagaimana? Ya, coba cari berdasarkan contoh kemarin yang slide Bu. Bidang momen balok AB, berarti kita lihat MAB. MAB ada apa saja? Berarti coba ya, MAB sama dengan VA. Kan ada di sini VA ya. VAB kali X. Ini berarti ada VAB kali X. Terus dikurangnya apa? Q. Dikurang Q kali X kali 1/2X. Terus dikurang apa? Kan ada MA-nya di sini. Tuh berarti dikurang MA. Nah, VA-nya tadi berapa? 25 ya. VA-nya berapa ke VA-nya tadi? VAB-nya. VAB bukan VAB 25 ya. 25 ya VAB-nya. VAB ini ya, 25 ya. 25,647 dikali X dikurang Q-nya berapa itu? Q-nya 8. Q-nya berapa? 8 kali X kali 1/2X. Dikurang MA-nya berapa tadi? MA-nya 27 ya. 27,29. Gitu kan. Nah, didapat di sini berapa? 8 bagi 2, 4. Jadi 25,647X dikurangi 4X kuadrat dikurangi 27,29. Nah, kita jadi momen maksimum itu pada saat DMX per DX sama dengan 0. Berarti kalau kita ini turunannya berapa? Berarti 25,64 dikurangi 2 kali 4 berapa? 8. Berarti dikurang 8X. Gitu kan?
Jadi kita pindah ruas 8X sama dengan 25,64. X sama dengan 25,64 bagi 8 berapa? 25,64 bagi 8. 3,205. 3,205 meter. Berarti momen maksimum di balok AB itu jaraknya itu 3,205. Nah, masukin lagi ke persamaan. Berarti 25,647 dikali 3,205 dikurangi 4 kali 3,205 pangkat 2 dikurangi 27, didapatlah momen AB. Sampai sini ngerti kan? Kalian? Hah? Ngerti, Bu. Hey. Ngerti, Bu. Apa coba? Lanjutin. Sudah bilang berapa? 2 juta lebih, saya memang. Kalau sini sudah dibeli tiket memang. Nah, bagaimana itu coba? Berarti X-nya dimasukin ke MAB ya, Bu ya? Ke persamaan X-nya MAB. masukin ke persamaan ini. Tadi. Jadi didapat MAB-nya adalah 13,816. 13,8. Toh? Jadi MAB-nya adalah, coba kamu hitung. Nah, udah dapat 27 di sini. Ya kan? Udah dapat 27. 27, jadi ini 13, dengan jarak, ini kan tadi jaraknya berapa ya? 6 meter ya? 6 meter, berarti 3, lebih, sedikit di sini ya. Oh, 13 baru begini. Gitu ya. Begitupun untuk yang ini. Baru begini dia. Begini ya. Nah, kamu hitung sendiri. Nah, makanya kita mau cari momen maksimumnya di jarak berapa. Oh, ternyata di jarak 3,2. Nah, ini lagi berapa momennya? Di jarak berapa? Ini ke sini gitu kan? Ini juga, ini kan ke sini. Nah, sampai sini ngerti? Nah, kalau MBC bagaimana, Ibu? Gitu kan? MBC sama dengan apa saja yang ada di MBC? Saya hapus ya ini. Tadi udah ngerti ya kamu ini ya. Begitu caranya. Kalau mau kalau pakai superposisi sih, saya sih kalau habis superposisi agak bingung ya. Kalau yang begini cepat. Nah, kalau di MBC, bagaimana Ibu kalau MBC? Berarti reaksi apa saja yang ada di titik B? Berarti kalau kita melihat di situ reaksi apa saja? Berarti ada VB. Oke. Ada VB. Terus ada apa? Momen. Ada momen MB. Terus ada apa? Ada Q-nya ini akibat. Berarti MBC itu sama dengan apa rumusnya? VBC ini ya, bukan VB ya. Bukan VB, kalau VB itu VB total. Ini adalah VBC. Tadi yang terbagi free body-nya itu VBC dikali X jaraknya. Terus apa lagi? Oh, ada dikurang MB kan karena counter minus. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Dikurang Q kali X kali 1/2X. Iya. Gitu kan? Nah, VBC-nya berapa? Kita lihat di sini. VBC bukan yang 39,75 ya, lihat BC daerah berarti 17,5. Berarti di sini 17,
Bentar ya, Dek. Tadi ini koneksinya mati. Tak matiin dulu virus medianya. Tuh, sampai di mana ini ya? Mami, boleh tap nggak? Tap aja ya? Aduh, nggak ke save ya itu deh. Kalau saya tadi udah coret-coret, nggak ke save ya? Iya ya? Bu, saya mau nanya Bu. Hah? Untuk nyari MAB bukannya kita cuma pakai yang vertikal ya Bu? Soalnya saya ngelihat dari contoh soal tahun lalu makanya vertikalnya doang Bu. Yang VA MAB. nyari. Ih, kita Jadi cari momennya MAB. nggak ikut kehitung. Nah, lihat ini ya. Ini kan begini. Ini kan gini toh. Nah, ini kan memang ada MA-nya di sini kan 27. Nah, di sini juga ada momennya, di sini juga ada. Nah, kalau kamu dapat 27 bagaimana kamu mau menggambarkan ini lebih spesifik? Oh, Jadi kamu bisa buat begini. Nah, ini tahu ini berapa harganya, angkanya? Hah? tadi 17, Berapa? Berapa kira-kira? 17 itu VA nggak bisa. VA kan itu dengan momen. VA kan 25 tadi, VB-nya kan 22. 17 kamu ambil dari mana? Yang jelas persamaan momen loh. Masa kamu udah ingat? Jadi kamu harus cari dulu sejauh X. Ada VA-nya di sini. Tuh. Jadi untuk MAB adalah VA kali X. Oke, kali sejarak X. Terus dikurangi apa? Karena ada momen A, dikurangi MA. Terus dikurangi apa lagi? Karena ada dia beban merata. Oh, berarti dikurang Q-nya ini toh. Q. Ini toh. Q besar. Ini Q. Q kali X kali 1/2X. Nah, itu VA-nya berapa? VAB-nya tadi. VAB-nya tadi berapa di situ? 25,64. 25,64 X. Dikurangi MA-nya berapa tadi? 27. Cuma berapa? Dikurangi Q-nya berapa? 8X kali 1/2X. Gitu kan? Ngerti? Oh, berarti MA-nya juga masuk ya Bu, di persamaan itu ya? Apa dulu? Berarti MA-nya masuk di persamaan itu ya Bu? Iya, masuk. Karena yang jelas semua gaya yang ada di situ dimasukin ke persamaan. Berarti yang ada apa? VA. Otomatis kan VA sejarak X. Kenapa? Karena momen itu gaya kali jarak. Sedangkan VA satuannya ton. Ton kali meter ya ton meter jadi momen. Terus MA kenapa enggak kali X? Ya udah kan udah momen. Enggak perlu. Iya kan? Momen kan ton meter. Berarti MA saja. Oke. Paham Bu. MA kali X. Kalau kamu MA kali X ton meter dikali meter lagi. Jadi ton meter pangkat 2. Sedangkan momen adalah ton meter. Gaya kali jarak. Ngerti? Ngerti dong? Ngerti Bu? Cukup jelas Ibu. Oke, sekarang MBC. Sekarang kita lihat ya. Nah. Ini ya. B, C, A, D. Nah, A, B, C, D. Lihat, momen MBC apa? Ada VB, VBC. Tadi ini VAB. Ini VCD. Ya. VBC sejarak X. Berarti MBC sama dengan VBC dikali X. Oke? Terus, apalagi? Ada MB di sini karena dia merupakan roll atau hinge di sendi di tengah, bukan di tengah bentang ya, di antara tumpuan. Makanya ada momen di situ. Berarti MBC dia arahnya begini kan tadi. Counter kan arah persamaannya ya. Berarti MB tadi dikurangi MB.
Terus ada apa? Ada Q, sebesar Q, berarti dikurang Q kali X kali 1/2X. VBC-nya berapa? Bukan VB total ya, yang ada VBC 17,353. 353 kali X dikurangi MB-nya berapa? MB-nya itu berapa MB-nya? 17,412 dikurang 8X kali 1/2X. Seperti itu ya. 17,353, 17,412. Jadi X ya. Nah, ini bagaimana ya? Diselesaikan aja. 8 bagi 2 berapa? 4X kuadrat. Jadi 17,35X dikurangi 17,412 dikurangi 4X kuadrat. Nah, untuk mencari persamaannya, itu kan ada DMX per DX sama dengan 0. Ya, berarti turunan berarti 17,35 dikurangi 8X. Jadi 8X sama dengan 17,35. X sama dengan berapa? 17,35 bagi 8 berapa? 2,16. Ya kan? 2,16 meter. Berarti jarak sini 2,16 meter. Nah, kembalikan lagi ke persamaan. 17,35 kali 2,16 dikurangi 17,412 dikurang 4 kali 2,16 gitu kan, 4 kali 21 pangkat 2 didapatlah. Jadi MBC sebesar berapa? MBC-nya sebesar 1,4. Jadi ini sudah digambar, ini ada 27, ini lagi tadi ada ini ada momen, ini 0. Nah, di sini sebesar tadi berapa? 1,4, di sini sebesar 13,6. Sampai sini ngerti kan? Sampai sini ngerti? Adek? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Yang lain Bu, berarti bagaimana? itu hasil MBC-nya hasil momen maksimal ininya ya? Momen maksimalnya di tengah bentang, yaitu bentang BC. Dengan jarak berapa? Dengan jarak 2, sehingga didapatlah momennya berapa? Momennya 1,2. Ngerti? Ngerti, Dek? Halo? Gimana? Ngerti enggak? Indra gimana, Indra? Masih paham, Bu. Misi, Bu, bertanya, Bu. Berarti kalau momen maksimum itu nggak selalu di tengah ya, Bu? Nggak selalu. Kalau mau di tengah itu, ya dia kalau momen maksimumnya itu kalau mau di tengah ya pakai ini yang sederhana. Ini loh. Ini momen maksimumnya ini di tengah bentang, misalnya L. Misalnya L berarti dia ini L per 2. L per 2. Dia sendi-sendi ini Q, berarti 1/8 QL kuadrat, gitu kan? Nah, kalau itu kan tidak bisa kita hitung seperti itu karena kan ada tumpuan di P, ada lagi tumpuan di sini, ada lagi tumpuan di sini. Nah, untuk mencari momennya ya seperti persamaan tadi. Ada saya download juga di bentar ya. Mana ya? Ini saya nah, ini adalah salah satu contoh yang saya juga dapat. Kalau kita mau lihat, ini hanya kita membedakan dengan teori yang dijelaskan kemarin Bu Grace atau berdasarkan buku Cukiawang. Kalau ini berdasarkan Hibbeler ini yang saya lihat ya. Nah,
Untuk mencari misalnya Clapeyron method, dia tandanya berbeda dengan kita, hanya plus minusnya. Kalau dia searah garis elastis berbeda dengan arah garis elastis. Nah, kalau untuk perhitungannya, misalnya perhitungan tengah bentang, bagaimana ya ini, misalnya gambar bidang momen dan lintang. Kita mau cari balok AB. Jadi ya udah, berarti reaksi dari sini. Jadi dia itu perhitungannya simple. Jadi kita tidak perlu pakai metode superposisi ya. Jadi di sini kan ada RA, pasti kan ada VA. Berarti VA. VA atau RAB kali X ini dikurang 1/2 QX kuadrat. Nah ini akibat Q ini ya. Akibat beban merata ini. Didapatlah ini. Terus momen pada maksimum itu turunan pertamanya DMX, turunan pertama dari momen, DMX per DX sama dengan 0. Nah ini adalah 3,45, turunannya ini adalah 2X, didapatlah ini. Didapatlah ini 2X sama dengan 3,45, jadi X sama dengan 1,725, seperti itu. Nah, kalau kita punya gimana ya udah, ada VA-nya, ada VBC-nya, ada momennya di sini, terus ada beban meratanya, itu semua beban-beban dimasukin ke persamaan untuk mencari berapa X untuk momen maksimum di tengah bentang, yaitu bentang apa? Bentang BC atau bentang CD. Seperti itu. Oke? Nah, kembali lagi ya. Nah, tadi kan udah dapat itu momen-momennya ya. Momennya sudah dapat, berarti MA 27,294, MAB dengan jarak tadi berapa sih? Jaraknya itu adalah 3,205, didapatkan MAB-nya 13,647. Di jarak 3,205, terus MB-nya 17,412, terus MBC di jarak 2,16, maka momennya adalah 1,405, terus MC-nya adalah 12 ton. Oke, sampai situ ngerti kan? Nah, sekarang gaya lintangnya bagaimana? Gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang penampang. Nah, ada tadi kan udah didapat ya. Nah, udah. Nah, gaya lintangnya bagaimana? Berarti tadi kan ada VA-nya ya. Nah, VA-nya berapa di situ tadi? VA-nya yang didapat, VAB-nya 25,647, arahnya ke atas. Berarti dia ke atas ya. 25,647. 25,647. Berarti gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu penampang. 25,647. Nah, gaya yang tegak lurusnya ada VA, terus ada apa lagi? Ada Q, ya. Berarti 8 tadi 8 kali 6 berapa? 8 kali 6. 48. Berarti 48 dikurangi 22, 48 dikurangi 25 ya. 48 dikurangi 25 berapa? Sisa 22 kan? Benar nggak? Ngerti nggak maksudnya Ibu, Dek? Berarti sebesar sini 22,36. Jadi tarik ya garis. Nah, 22,36. Nah, VB-nya berapa tadi? VBC-nya berapa? VBC-nya sebesar 17, naik lagi 17. 17,353 ya, 353. Oke, 17,353, ada lagi beban berata, berarti 8 kali 4 berapa?
32 dikurangi 17,353 berarti sisa 14. Naik ini lagi sisa 14 di sini ya. 14. Ini adalah 14,647. Nah, 14,647 ada VC-nya. VC-nya sebesar 6. Ini 6 ton. Nah, ini lurus ke sini 6 ton. Jadi 6 ton. Sampai situ ngerti kan? Ngerti? Simpel sekali loh gambar bidang momen dengan lintang. Begitu Ngerti, juga Bu. normal. Ada atas, ada bawah. Atas misalnya reaksi di A ke atas, terus ada beban dikurangi, terus ada lagi reaksi ke atas tambah, ada lagi reaksi ke bawah dikurangi gitu aja. Kan gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus. Jadi tegak lurusnya apa? Ada VA, ada Q-nya, gitu kan, ada VB-nya, ada VC-nya, gitu kan, ada P-nya. Gitu. Kalau kalian merasa ragu, coba kamu buat di ITEPS atau di SAP 2000. Kamu gambar secara sederhana EI-nya konstan. Kalau EI-nya berbeda, Ibu enggak tahu ya bagaimana mendefinisikan EI di ITEPS. Kalau E-nya berarti harus kita tahu dulu dimensi penampang. I inersia kan, 1/12 BH pangkat 3, B-nya sudah tahu. Hanya ada misalnya seperti itu. E-nya modus elastisitas baik baja atau beton. Itu bisa didefinisikan seperti itu. Kalau hanya 2 EI, 3 EI, kita enggak bisa ya. Nah, kita anggap misalnya EI-nya konstan. Kamu coba gambar di ITEPS atau di SAP. Pasti bidang gambar momennya seperti itu. Begitupun gaya lintangnya. Oke, sampai sini ngerti kan? Ngerti, Bu. Ngerti deh? Nah, sekarang kita lanjut lagi terkait, coba ya. Ini. Jadi di sini kita bahas. Sudah kita bahas ini, berikutnya adalah kita akan bahas struktur portal ya. Portal. Jadi portal itu ada dikategorikan itu portal bergoyang dan portal tak bergoyang. Jadi definisi portal di mana kalau tak bergoyang itu bisa salah satunya adalah bentuknya simetris. Kalaupun dia tidak simetris berarti dia dilihat dari tumpuannya, tumpuan jepit atau sendi. Kalau jepit kan dia menahan 3 reaksi ya, 3 reaksi. Kalau sendi 2, berarti dia bisa bergoyang arah horizontal maupun bergoyang arah vertikal seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, untuk cek struktur bergoyang dan tak bergoyang, kita bisa pakai rumus ini. 2 kali J dikurang M tambah 2 kali fix. Fix itu jepit tambah 2 kali Hinge tambah roll. 2 kali sendi dan roll. 2 kali J itu member join ya. Nah, seperti ini ya. N itu jumlah derajat kebebasan dalam pergoyangan. J itu join titik simpul termasuk perletakan. M member. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau contoh portal ini, berarti joinnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Membernya ada berapa? Membernya ada 3. A ini 1, batang 2, batang 3. Fixnya tidak ada, hinge-nya ada 2, 1, 2, roll-nya ada, berarti N-nya sama dengan 1. Berarti ini kan apabila N lebih kecil dari 0, dikatakan struktur tidak dapat bergoyang. Tapi jika N lebih besar dari 0, maka dia dikatakan portal bergoyang. Ternyata N-nya 1, berarti dia lebih besar dari 0, berarti dia bergoyang. Nah, kita lihat ini, kalau seperti ini bisa saja langsung kita langsung mengatakan bahwa ini tidak bergoyang karena dia jepit di sini, dia menahan gaya horizontal, begitupun untuk gaya vertikalnya, berarti dia tak bergoyang. Atau juga kamu bisa pakaikan rumus yang tadi, N sama dengan 2J dikurang M tambah 2 fix tambah 2 hinge tambah roll, gitu kan, 2 fix ya, fix N. Terus kita lihat J joinnya berapa, 1, 2, 3, membernya berapa, membernya 1, 2, 3, ada kan, terus fixnya ada, jepitnya 1, hinge-nya ada, sendinya ada 1, rollnya tidak ada, berarti minus 1, berarti dia tak bergoyang. Begitupun untuk ini tak bergoyang. Nah, begitu seterusnya pakai rumus ini juga bisa sih, atau langsung didefinisikan, oh kalau begini dia tidak bergoyang karena ini jepit ya. Ke sana enggak bisa, ke sana juga enggak bisa. Kalau ini ya pasti dia bergoyang, bisa goyang horizontal ya, ini arah ke sana. Goyang horizontal. Kalau ini juga tak bergoyang karena ditahan oleh sendi. Sendi kan 2 yang ditahan ya.
ke sana enggak bisa, ini juga enggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, bisa kamu tentukan yang mana bergoyang dan tidak bergoyang kalau kita lihat dari sini ya. Nah, kemudian salah satu contohnya kita lihat. Nah, contoh misalnya dia portal satu kaki, di mana dia jepit di titik A, kemudian ada penghubung batang BA dengan BC, merupakan titik B, terus titik D bebas. Nah, beban titiknya, poin loadnya itu sebesar 8 ton. Terus beban meratanya sebesar 6 ton per meter per lari. EI-nya konstan, di mana jarak AB itu 6 meter, balok AB, terus balok BD 1,5 meter, dan kolom BC adalah 4 meter. EI-nya sama, baik balok maupun kolom. EI AB itu 1 konstan, EI BD juga 1 ya, EI BC juga 1. Nah, diminta hitunglah reaksi peletakan struktur tersebut. Hitung dan gambar bidang momen, lintang, dan normal dengan metode Clapeyron. Nah, kalau begini bilangan tidak diketahuinya ada berapa? Bilangan tidak diketahuinya ada berapa, Ari? Yang di titik C, Bu. MA itu bisa diketahui atau enggak? Enggak, Bu. MA diketahui enggak itu? Bisa enggak kita hitung momennya di MA? Tidak, Bu. Langsung dihitungnya tanpa menggunakan persamaan tadi? Iya. Enggak bisa toh? Jadi Iya. berarti kita harus tahu dulu MA-nya berapa. Terus kalau MB? MB bisa ya? Bisa, Bu. 8 kali 1,5 ditambah 6 kali 1,5 ya, dikali jaraknya lagi. Ya kan, Q kali X kali 1/2X. Oke? Didapatlah MB-nya. Nah, terus MC-nya ada momen enggak itu MC? Dia sendi di tumpuan, dia sendi atau roll di ujung itu tidak ada momen ya. Nah, berarti bilangan tidak diketahuinya ada 3 ya. Ada MA tidak diketahui, terus MB, MBA tidak diketahui, terus apalagi MBC tidak diketahui. Oke. Sedangkan MBD itu bisa diketahui dari hitungan ini, gaya kali jarak. 8 kali 1,5 ditambah 6 dikali 1,5 dikali 1,5 dibagi 2. Seperti itu kan. Didapatlah MBD. Nah, kita lanjut lagi ya. Pertama-tama yaitu apa? Kita tentukan dulu garis elastisnya supaya kita tahu plus minusnya. Terus yang kedua adalah momen batangnya. Itu bisa ditentukan sendiri ya, asumsi. Nah, di sini kita lihat. Jadi solusi persamaannya bagaimana? Jadi tadi ada 3 bilangan yang tidak diketahui, berarti kita butuh 3 persamaan. Yaitu apa persamaan? Si AB karena dia jepit, si AB sama dengan 0. Terus kemudian apa? Si BA sama dengan si BC, gitu kan? Si BA sama dengan si BC. Terus kemudian apa? Sigma momen di titik B sama dengan 0. Nah, kita lihat. Nah, si AB kalau tadi perhitungannya itu, Ibu lihat dulu ya. Kalau dia ini kan, dia kan ini begini, ini gini kan arahnya ya. Ya, arah putaran sudutnya. Berarti kalau dia
Kalau positif itu kalau kita lihat di sini, kalau dia searah garis elastis, positif atau negatif? Hah? Hei, kok pada diam sih? Positif, Bu. Kalau searah ya. Nah, kita lihat dulu si AB. Si AB sama dengan 0. Saya taruh di sini positif di depannya ya. Kenapa kita lihat ini? Kalau dia clockwise positif ya. Kalau clockwise positif. Berarti si AB sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi positif. Akibat beban luar. Q kan pasti secara gravitasi berarti 6 ya. Q L pangkat 3 per 24 EI searah dengan garis elastis berarti positif ya. Positif dengan positif ya, dapatlah positif. Terus kemudian MAB AB berarti MA kali L per 3 EI. Nah, dia negatif karena ini momen batangnya begini. Tidak searah dengan garis elastis. Terus MBA kali L per 6 EI, negatif juga sama dengan 0. Sampai sini ngerti kan? Ini? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oke. Didapatlah Q-nya 6 kali 6 pangkat 3 per 24 EI, dapatlah ini ya dimasuk persamaan, jadi 54 dikurang 2 MAB, dikurang MBA sama dengan 0. Terus kita lanjut lagi. Nah, persamaan kedua, si BA. Si BA. Tadi kalau counter, ini counter ya, kita lihat ini ya, ini. Ya, berarti si AB, berarti ini minus ya. Berarti kalau minus ya sama aja ya, si BA sama dengan si BC ya. Nah, kita lihat si AB. Nah, kalau BA, si BA berarti BA apa QL pangkat 3 per 24 EI. Positif. Terus BA karena momennya ke sana negatif, MBA kali L per 3 EI, MAB gitu kan, kali L per 6 EI ditambah si BC. Si BC, lihat di sini ada bebannya enggak? Di sini oh ternyata tidak ada beban, hanya ada momen kan. Berarti momennya adalah MBC. Si BC berarti MBC dikali L per 3 EI. Berarti yang terdekat dengan join itu per 3 ya. Didapatlah ini. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Nanti kamu pelajari kembali. Kamu bisa screenshot. Nah, dari sini kita lihat lagi. Jadi kamu juga harus perhatikan juga persamaannya kalau misalnya si AB itu sama dengan 0. Dia positif atau negatif di sini. Ya tergantung. Kalau misalnya arahnya begini, dia begini. Kalau dia counter, dia minus. Kalau dia clockwise, dia positif. Kan ada pasti dia begini kan. Oh, berarti dia di sini, berarti dia minus. Kalau minus sama kan, berarti dia ya oke positif ya. Berarti dia minus ini. Jadi kalau dioperasikan secara matematika ya sama kan. Nah, kalau seandainya dia begini, berarti minus positif. Kalau misalnya kamu buat begini, terus begini lagi, kan tidak mungkin kayak gitu kan. Berarti di sini dia minus, di sini dia positif, karena dia clockwise dengan counter. Nah, kalau kita lihat soal ini, jadi dia positif AB. Kalau seandainya malah kok nggak mau. Kalau seandainya garis elastisnya dia seperti ini, kamu asumsikan dia seperti ini. Gini kan, berarti dia begini dong. Ya. Kalau begini apa? Kira-kira. Dia minus, berarti si AB-nya itu minus ini. Ini. Karena apa? Karena counter. Karena
counter. Jadi kalau misalnya karena kita sudah asumsikan terlebih dahulu bahwa dia garis elastisnya yang ini, maka putarannya seperti ini. Kalau putaran seperti ini, clockwise, ya kan? Clockwise. Berarti clockwise dia positif, berarti positif si AB. Oke. Nah, kita lihat lagi. Dia positif. Jadi kamu harus tahu juga gimana rotasinya ya, garis elastisnya. Nah, kenapa tadi yang ini saya tidak sebutkan ya, sama aja sih kalau yang ini. Kan ini kalau misalnya kita lihat ini garis elastisnya, ini kan dia begini kan. Dia gini. Terus ini. Terus ini. Ini kan clockwise berarti dia positif. Ini counter berarti dia negatif, ini juga negatif. Kalau negatif kan ketemu jadi positif kan, sama aja kan. Ini positif. Jadi saya ibaratkan ya sama aja positif dia semuanya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat portal satu kaki, ya tergantung nanti asumsi garis elastisnya. Kalau kamu begini, gitu kan, berarti dia seperti ini. Berarti dia minus si AB sama dengan 0, bukan positif, tapi asumsi kita adalah ke bawah garis elastisnya, maka si AB-nya sama dengan 0 positif ya. Nah, kita lihat dari sini tadi udah dapat. Terus yang kemudian, yang kedua, si BA sama dengan si BC. BA dengan BC. BA, MBA dikali L per 3 EI. Terus MB, itu MBA. Terus MBA ya, MAB kali L per 6 EI. Kenapa? Terus minus-minus ya, karena tidak sesuai dengan arah garis elastis. Arah garis elastisnya ke bawah, sedangkan arah momen batangnya itu cemberut ya, dia begini ya. Begini dia ya. Sedangkan garis elastisnya begini. Jadi tidak sesuai. Terus QL pangkat 3 per 24 EI yaitu karena rotasi ya, deformasi ya. Akibat beban merata, yaitu QL pangkat 3 per 24 EI. Seperti itu. Nah, QL pangkat 3 per 24 EI positif atau negatif ya. Didapat positif karena searah arah garis elastis. Nah, terus ditambah MBC. MBC-nya pun demikian. MBC berarti MBC itu apa? Ya, yang ada hanya deformasi akibat rotasinya kan? Nah, bukan akibat beban. Bukan akibat beban maksudnya bukan akibat beban yang bekerja, akibat beban luar yang bekerja, ini hanya akibat momen ya, akibat momen yang ada, karena beban luarnya tidak ada di BC. Ada enggak beban luarnya di BC? Rama, ada enggak momen BC akibat beban luarnya di BC? Rama? Ada enggak? Ya Bu, gimana Bu? Kalau kita lihat soal ini ada enggak beban luar di BC, di kolom BC? Enggak ada. Kalau balok AB ada enggak beban luarnya? Ada. Ada. BD ada enggak beban luarnya? Ada. Ada beban merata dengan beban terpusat. Oke, beban terpusat. Nah, berarti kalau kita hitung tadi akibat beban luar apa? Ya, akibat beban luar yaitu QL pangkat 3 deformasi di ujungnya kan? Nah, kalau BC akibat beban luar tidak ada. Berarti yang akibat apa? Akibat momen. Berarti MB saja, berarti MBC dikali L per 3 EI. Kenapa MCB tidak ada? Kenapa MCB tidak ada? Yang ada cuma MBC. Kenapa? Ini dia positif karena searah garis ya. Lihat ini momen batangnya ya, searah dengan garis elastis. MBC kenapa tidak ada? MCB, kenapa tidak ada MCB? Yang ada hanya MBC.
kali L per 3 EI. Bisa saja tuh saya taruh di sini MCB dikali L per 6 EI. Tapi MC di sini apa? Karena apa? Karena dia tumpuan di ujung kan, dia 0. 0 kali L per ini kan tidak ada toh. Ngerti enggak? Nah, makanya kita di sini tidak ada ya. Jadi hanya MBC dikali L per 3 EI. Nah, kemudian dari persamaan ini diselesaikan. 6 kali 6 maka 3 per 24 EI dapatlah 54, 2 MBA, MAB sama dengan sekian. Sama dengan 50. Ini kan persamaan dapatlah persamaan 2. Terus sigma momen di titik B sama dengan 0. MBA, kita lihat lagi. MBA, mana MBA-nya di sini? Ini ya. Ini MBA. Kenapa dia positif MBA-nya? Negatif di situ. Kalau momen batang, kalau clockwise dia negatif ya. Momen ujung ya. Momen ujungnya ini. Jadi ada beberapa ya untuk penyelesaian kok nggak mau ini close. Jadi akibat momen batang ini adalah garis elastis, ini disesuaikan. Kalau ini berarti dia positif ya, kalau searah garis elastis. Kalau seandainya dia begini berarti negatif, tidak searah dengan garis elastis. Terus kemudian perjanjian tanda apa lagi? Perjanjian tanda akibat putaran sudut. Nah, putaran sudutnya kalau misalnya ini, terus ini garis elastismu, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Nah, untuk persamaannya kalau dia ini clockwise, ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi si AB-nya ini positif di sini. Si BA sama dengan si BC ini negatif. Nah, kalau untuk persamaan negatif ya bisa kita susunnya BA sama dengan si BC. Terus si AB, si CB-nya lagi berapa? Si CB-nya kan tidak ada di sini ya, karena dia berupa bebas ya. Kalau dia ada di sini berarti si CB itu sama dengan apa ini tandanya? Positif, gitu kan? Nah, itu tandanya, perjanjian tanda. Terus kemudian nah, untuk momennya ini, kalau kita lihat udah didapat sigma momen untuk persamaannya ya. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Nah, kalau back. Nah, sigma momen di titik B sama dengan 0. Jadi MBA, ini ya, MBA. Jadi di titik B ini yang kita lihat. Ya berarti ada apa? MBA. Ada MBC. Ada MBD. Ya, MBD. Itu ketika kita gunakan itu harus sama dengan 0. Ya. Berarti untuk tandanya MBA dia ke sana. Berarti dia ke sana clockwise minus ya, minus MBA. Terus counter positif bentar ya, maaf ya, MBA. Mana MBA di sana ya. Terus MBC, BC ini ke sana. Arahnya apa ini? Ini arahnya apa? Counter ya. Counter positif. MBC. Terus ini MBD. MBD counter juga berarti positif.
Seperti itu sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat MBA-nya belum diketahui, MBC-nya belum diketahui, MBD-nya sudah diketahui dari sini. Ya, jaraknya dengan Q-nya. Dapatlah 18,75. Nah, MBA dikurangi MBC sama dengan 18,75. Ini adalah persamaan ketiga, ini adalah persamaan kedua. Terus ini adalah persamaan pertama ya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan eliminasi persamaan. Eliminasi persamaan tadi, persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka yang dieliminasi adalah MAB-nya, didapatlah persamaan keempat. Ya, dikali 1 kali 2. Berarti ini 2, ini 1. Berarti 1, 2, dapatlah 2, 2 kan. Nah, dapatlah persamaan keempat. Terus dari persamaan 4, persamaan 3 dan 4 dieliminasi lagi. Berarti MBA-nya yang dieliminasi. Berarti 3, 1. Ini habis. Sisa MBC. Keluarlah MBC-nya sekian. Nah, dapat MBC situ, masukkan lagi ke persamaan ketiga yang sigma MB sama dengan 0. Dapatlah MBA-nya sama dengan ini, 18. Nah, setelah itu kita lihat dari persamaan itu kita substitusi ke persamaan, dapatlah MAB-nya. Dari masing-masing kesimpulannya tadi itu, dari perhitungan kita dapatlah MAB-nya 17, MBA-nya 18, MBC-nya 0, dan MBD-nya 18,75. Nah, nanti kamu pribadi seperti ini. Dan saya nggak usah ajarkan lagi ya, karena sama prinsipnya. Seperti tadi ya. Coba lihat bentar ya. Ini tadi berapa? 1,5. 1,5. Oke. Jadi tadi itu ini 8 ton. Jadi reaksinya sama ya, aksinya ya. Ini 8 ditambah 9. 6 kali 1,5 berapa? 9. Jadi dapat 17 ya. Terus dari sini sudah ada MAB, dapat MBA, dapat ini juga. Dapat dari sini, sehingga didapatlah VA-nya. VA berapa, terus VC-nya totalnya berapa, seperti itu ya. Nah, terus karena jepit ada gaya horizontal, HA-nya juga berapa. HA-nya berapa, terus HC-nya juga berapa, karena HC-nya itu merupakan sendi ya. HC-nya berapa. Nah, karena tadi kan gaya horizontal ini yang dipikul itu merupakan nanti gaya lintang yang berada di titik BC. Gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Berarti bidang BC itu gaya lintangnya ini, yang tegak lurusnya. Terus kalau balok AB, terus BD itu gaya lintangnya adalah ada VA, ada VB, ada tadi VC-nya juga, itu gaya lintangnya. Seperti itu. Ngerti kan sampai sini? Nanti kamu coba hitung deh. Kamu kerjakan kembali ini soal. Terus kamu hitung berapa gambar, hitung free body-nya, terus hitung dan gambar bidang momennya. Kenapa bisa bidang momennya, momen maksimumnya dapat 8,93 dengan jarak 2,98. Kamu hitung ya. Dengan metode yang tadi, yang kita hitung-hitung. Kalian mau pakai superposisi boleh, silakan. Mau tadi pakai metode saya juga boleh ya. Metode dari buku, bukan metode saya ya. Terus gambar bidang lintangnya. Di jarak berapa ya? Di jarak berapa bidang lintangnya sehingga gaya lintangnya sama dengan 0. Pasti pada saat momen maksimum ya. Pada momen maksimum jaraknya 2,98 berarti itulah gaya lintangnya sama dengan 0. Terus bidang normalnya. Kalau gaya normal adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Tadi gaya yang sejajar dengan sumbu batang ada apa? Berarti kalau AB ya gaya sejajarnya itu HA. Ya. HA. Berarti 0,0 kan? Terus apalagi gaya yang sejajarnya kita lihat kalau batang ini. Kalau batang BC berarti gaya yang sejajarnya adalah ini 35. Kan sejajar toh? Nah, ini 35 dia tekan. 35 seperti itu. Sampai sini ngerti kan?
Pokoknya prinsipnya gaya lintang, gaya yang tegak lurus. Normal adalah gaya yang sejajar. Nah, kamu lihat mana yang gaya sejajar dan sumbu batang. Tinggal kau gambar. Begitu, enggak sulit kok. Ada lagi yang mau tanyakan. Nah, saya minta kamu hitung ini. Kamu kerjakan kembali di rumah yang ini dengan benar. Terus saya kasih lagi satu soal ya. Mana ya, tunggu. Astagfirullahaladzim. Saya minta kamu kerjakan portal satu kaki juga. Ini nanti portal bergoyang paling minggu depan ya. Kelihatan deh PPT-nya? Ada. Kelihatan nggak PPT-nya? Ada, Bu. Nggak tebal ya garisnya. Nah, ini terus nah ini key-nya insert save. Key-nya itu sama dengan 2 ton per meter lari. Key kecil ya ini. Terus kemudian EI-nya sama ya. Sani, kenapa dibongkar semua itu bantal, nak? Mami pusing kalau berantakan. EI. 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 Ini EI. Berarti ini merupakan sendi di titik A, titik B sendi, titik C ya itu roll. EI-nya sama, konstan. Q-nya 2 ton per meter lari. Nah, bilangan tidak diketahui atau redundannya ya. Itu berapa kira-kira? Insert. Ini A. B. C. Oke.
Nah, bilangan tidak diketahuinya ada berapa? MA pasti dia 0 kan, karena dia di ujung. MC-nya juga di ujung toh? Benar nggak? MB-nya di ujung kan, bukan berupa jepit. Ya? Berarti dia 0, 0, 0. Berarti ya udah otomatis ini dia 0 ini semua ini. Tidak ada momennya dia. MA-nya 0, MB-nya 0, MC-nya 0. Berarti yang ada hanya MD. Berarti bilangan tidak diketahuinya ada 3, yaitu MDA, MDB, dan MDC redudannya. MDA, MDB, dan MDC. Nah, bagaimana? Berarti kalau ada 3 bilangan tidak diketahui atau 3 redudan, berarti kita butuh 3 persamaan. Atau berarti persamaan pertama adalah si DA sama dengan si DB. Itu persamaan pertama. Terus persamaan kedua apa? Si DC sama dengan si DB. Itu persamaan kedua. Terus persamaan ketiga apa? Sigma momen di titik D sama dengan 0. Oke, sampai sini ngerti? Doni gimana? Ngerti? Iya Bu, ngerti Bu. Lama? Nah, dari situ nanti kamu bikin persamaannya. Nah, si DA sama dengan si DB. Begitu kan? Kamu tentukan dulu arah garis elastisnya bagaimana. Arah garis elastisnya coba misalnya ini ya. Saya bikin ya. Pakai apa ya ini? Insert set. Nah, coba dia gambarnya seperti ini ya. Coba garis elastisnya di sini. Terus coba kita buat kayak gini ya. Terus bisa juga kamu gini sih. Bisa juga seperti ini. Seperti ini ya garis elastisnya. Nanti yang membedakan apa? Coba kamu lihat di situ. Berarti C-nya, berarti dia di sini tuh, ini ke sana. Ini ke sana, arah putaran surutnya ini ke sini, arah putarannya ini ke sini, arah putarannya ini ke sini, arah putarannya. Terus ini ke sini arah putarannya, ini ke sini arah putarannya. Nah, arah putarannya kita lihat. Jadi persamaannya tadi kan 3 persamaan toh. Nah, si DA berarti dia tadi counter. Kalau counter minus, berarti si DA itu sama dengan si DB. Si DB berarti ini arahnya di positif. Si DB. Gitu. Nah, kamu DA-nya tadi apa? DA akibat beban merata berarti ada seper 24 KL pangkat 3. Nah, seper 24 KL pangkat 3 dikurangi, coba lihat kok ini sih, DA berarti MDA kali L per 3 atau 6? Makasih. MDA kali L per 3 atau per 6? Per 3 Bu. Per 3 EI. Nah, ini tutup kurung, ini minus di luarnya.
Oke, nanti sama dengan lagi positif DB. Positif DB, DB, positif mana DB? Lihat di situ. DB tidak ada beban luar ya. Berarti MDB dikali L per 3 EI. Ini positif di sininya. Sampai sini ngerti kan? Ngerti deh? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti kalian kamu belajar deh. Aduh, sudah mengulang. Bukan aku punya catatan supaya saya nggak usah lagi jelaskan terlalu apa ya. Ah, ya ampun, harusnya anak baru ini baru dijelaskan sedetail kalau kalian nggak perlu. Sampai sini ngerti? Avelina ngerti deh. Sekar gimana Sekar? Avelina dan Sekar, mengerti nggak? Mengerti, Bu. Bu, saya mau nanya itu jarak dari D titik C-nya itu berapa, Bu? Titik apa deh? Oh iya, saya belum kasih jarak ya. Coba, bentar, saya hapus dulu ya. Mana jaraknya tadi itu? Jaraknya itu kita ambil saja 3 meter 6. Berarti ini mana step? Tuh 3 meter mana ya? Ini kok nggak mau sih? Ini 3 meter. Terus sebelahnya insert set. Ini 6 meter. Ini 6 meter. Oke, sampai sini ya. Jadi besok kita ketemu minggu depan kita bahas soal ini. Kamu coba jawab, gambar, berapa juga momennya, momen di AD, momen di CDC, begitupun juga momen di DB. Begitu ya. Untuk gaya lintang pun demikian, gaya normal pun demikian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan kita bahas ini dan masuk portal bergoyang. Nanti portal bergoyang seperti ini ya. Jadi ada nilai delta PL-nya ya dari persamaan-persamaan ini. Itu juga contohnya, sudah ada contoh soalnya. Nah, yang ini kalian kerjakan dulu. Saya minta kamu kerjakan di PPT ya, di slide. Jawaban benar nanti saya masukin ke PPT saya. Oke? Jawaban yang benar saya masukin ke PPT saya. Terus itu soal pertama. Soal kedua, ini kan saya sudah tambahkan. Nah, saya mau tambahin satu soal lagi ya. Kerjakan di PPT. Mana tadi?
Soal ketiga yang ini. Soal ketiga ini. Oke. Kira-kira jawaban yang kemarin kamu kerjakan sama enggak dengan jawaban ini yang kita bahas? Pribadinya, sama enggak gambarnya? Beda? Saya beda. Pribadinya, kalau pribadinya sama, tapi hitungan diagramnya beda. Beda, dapat momen maksimumnya. Oh, sama-sama. Momen maksimumnya Sama. beda, Bu, saya, Bu. Kamu gimana cara hitungmu? Itu, saya momen A sama momen B-nya nggak saya masukin, jadi saya ngitung gaya-gaya vertikal sama beban terbagi ratanya doang, Bu. Oh, kamu hanya menentukan di momen di ujung-ujungnya ya, momen Iya, internalnya ya? momen di ujung-ujungnya doang, nggak masuk ke momen A sama momen B-nya, MA, MB. Kamu nggak cari momen di tengah bentangnya, sejauh berapa X-nya? Nggak cari? Itu dicari sih, Bu, cuma nggak dikurang sama ini, nggak saya masukin nilai momennya itu loh. Oh, Jadi kamu nggak saya, dikurangi MA-nya? iya, nggak dikurangin MA sama MB-nya itu waktu nyari. Salah kamu, kan di situ ada semua gaya-gaya tuh. Itu dimasukin. Momen kan juga termasuk bagian dari gaya kali jarak kan? Tapi Iya, tidak gitu. perlu dikalikan dengan jaraknya. Nah, saya minta kamu kerjakan di PPT ya. Nanti kalau jawaban yang tadi yang benar dengan gambarnya, Ibu tinggal masukin di sini. Supaya untuk penjelasan berikutnya. Terus, begitupun untuk portal ya, portal satu kaki. Kalau yang ini kan udah tadi kita bahas ya, portal yang satu kaki itu. Oke? Paling itu dari saya. Kita akhiri perkuliahan. Mohon yang mana Mayer? Mayer udah hadir nggak? Iya, Bu. Ada. Yang lain boleh live ya. Yang kemarin kita janjian sehingga di kalian